Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, atau AHY dalam pidato politik di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa 14 Maret. AHY menyampaikan keresahan dan kegundahan rakyat yang sedang kesusahan dan kesulitan menghadapi beban hidup mereka sehari-hari. Tak ada yang berani menyuarakannya selama ini, dan Ketum Partai Demokrat AHY menjadi yang pertama berani membela wong cilik, atau rakyat kecil. Kemiskinan bisa turun drastis di era SB, dari 16%-an ketika diwarisi oleh pemerintahan Megawati di 2004, menjadi tinggal 10%-an di penghujung masa jabatan tahun 2014. Sedangkan era Jokowi, masih berkisar September 10% saja. Faktanya, daya beli masyarakat turun drastis. Kemiskinan dan ketimpangan memburuk. Begitu pula di bidang pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia hanya di angka 20 ketika Megawati menyudahi masa jabatannya di tahun 2004. Dalam 10 tahun, pemerintahan SBY menunjukkan komitmen seriusnya dalam memberantas dan mencegah korupsi. Di penghujung jabatan SBY, tahun 2014, indeks persepsi korupsi Indonesia membaik hampir 2 kali lipat, mencapai angka 34. AHY menyinggung utang negara yang diklaim naik 3 kali lipat. Angkanya berdasarkan informasi Kementerian Keuangan mencapai 7.733 triliun rupiah pada tahun 2023. Ditambah utang BUMN mencapai 1.640 triliun rupiah. Anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menyampaikan saat ini negara tengah kesulitan membayar hutang, karena kondisi keuangan negara yang menghadapi tekanan. Wakil Ketua PPP Arsul Sani sindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, soal pidato yang menyerang pemerintahan Jokowi. Sebab, Arsul menilai AHY terlalu prematur untuk mengkritisi program pemerintahan yang sedang berjalan. Arsul menyentil program yang dinilai tak bermanfaat bagi masyarakat kecil yang dilakukan hampir selama 10 tahun pemerintahan SBY adalah pelepasan kawasan hutan. Jadi bicara gerusa-gerusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata gerusa-gerusunya. Kemudian juga kebijakan deforestisasi, atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY, itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita, imbuhnya. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Politikus senior PDIP Junimart Girsang juga menyindir AHY yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengelola keuangan negara dengan baik, akhirnya tidak berdampak kepada rakyat kecil, atau wong cilik. Menurut Junimart, tak masalah jika utang negara naik namun sebanding dengan pembangunan infrastruktur yang merata. Betul utang bertambah tapi untuk pembangunan jalan tol Papua dibangun, jalan tol dari Medan sebentar lagi itu depan mata saya loh, katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 15 Maret. Dia menyebut, bahkan pembangunan yang mangkrak pada zaman pemerintahan SBY dapat dihidupkan kembali. Ketua DPD Jawa Barat Partai Golkar, Aceh Hasan Syadzili tak setuju dengan kritik AHY terhadap pemerintahan Presiden Jokowi terkait program yang tak berpihak pada wong cilik. Silakan saja mengkritik terhadap kebijakan, tetapi yang harus dipastikan apakah kritiknya tersebut didasarkan pada argumen dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat, kata Aceh, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis 16 Maret. Misalnya, kata dia, membuat tol Trans Jawa sudah direncanakan sejak dahulu. Soal pemindahan ibu kota, sesungguhnya sudah direncanakan zaman Soeharto. Dalam kutipannya, Partai Demokrat menyayangkan para pendukung pemerintah malah sibuk membela diri, defensif. Seharusnya meresapi masukan dan kritikan dengan seksama, melakukan introspeksi diri. Berupaya memikirkan, kebijakan mana yang perlu diperbaiki, agar benar-benar bisa memberikan manfaat untuk rakyat banyak. Bukan malah menyerang yang memberikan masukan di sana-sini, bahkan menyerang yang mengkritik tanpa berdasar fakta.